Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmania dengan nomor induk mahasiswa 2004211110020 dari jurusan Teknik Industri kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas materi tentang sholat. Yang pertama, tentang pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, sedangkan dalam istilah sholat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Yang kedua, dalil wajib dalam sholat. Dalil wajib sholat dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalil yang kedua terdapat pada surat At-Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa annal fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Kedudukan sholat. Yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Seperti yang terdapat pada hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, pokok setiap masalah ialah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, sholat adalah ibadah pertama yang diwajibkan. Ketiga, sholat adalah ibadah yang pertama dihisab. Menurut hadis riwayat At-Tabarani, yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kemudian, sholat merupakan garis pemisah antara muslim dan kafir. Dan yang kelima, penghubung antara hamba dan Tuhannya. Hikmah disyariatkannya sholat. Pertama, sholat dapat mencegah perbuatan keji, dapat mendidik menjadi pribadi disiplin, dapat meninggikan derajat seorang muslim, melatih pribadi menjadi tangguh, melatih hidup secara tertib dan teratur, dan sholat dapat membersihkan kesalahan dan dosa kita, mengajarkan sifat tawadhu atau rendah hati, dan dapat meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Hukum meninggalkan sholat. Pertama, jika sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia dapat disebut dengan kafir atau murtad. Kedua, sengaja meninggalkan sholat tetapi mengakui kewajiban tersebut, maka disebut dengan kafir amali. Kafir amali adalah kafir secara amalan, bukan secara akidah, dan bisa disebut dengan kufur nikmat. Terakhir, jika meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Macam-macam sholat. Pertama, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat wajib ini ada dua, yaitu sholat fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh diganti oleh siapapun, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Kemudian sholat fardu kifayah, yaitu sholat wajib yang dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat yang dianjurkan jika dikerjakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang bisa kita kerjakan setiap hari, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Sholat sunnah ini ada dua, yaitu sholat sunnah muakkad, sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat, seperti sholat hari raya, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat ini dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat, seperti sholat rawatib. Macam-macam sholat wajib. Pertama, ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian, macam-macam sholat sunnah. Ada sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat mutlak, sholat taubat, sholat tasbih, sholat taraweh, sholat witir, sholat hari raya, sholat khusuf, dan sholat istiqoh. Syarat wajib sholat.
Pertama, beragama Islam. 2, suci dari hadis dan najis. Ketiga, berakal dan balik. Syarat sah sholat. Pertama, sudah memasuki waktu sholat, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Rukun dalam sholat. Yang pertama, yaitu berdiri menghadap kiblat, membaca niat, dan takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat dalam Al-Quran atau surat-surat pendek. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian tahiyat awal. Untuk sholat subuh ditambahkan doa kunut. Duduk tahiyat akhir. Ketika telunjuk dinaikkan ketika bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salam. Terakhir yaitu tertib. Perkara-perkara sunnah dalam sholat. Ada dua, yaitu sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah perkara yang dituntut dan diberi pahala jika dikerjakan. Jika tertinggal tidak akan membatalkan sholat, tetapi diganti dengan sujud sahwi. Contohnya seperti membaca tasyahud awal, duduk membaca tasyahud awal, membaca doa kunut, membaca sholawat pada akhir tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud akhir. Kemudian sunat hayat. Sunat ini adalah sunat yang sangat dituntut dan diberi pahala jika dikerjakan. Jika tertinggal tidak akan membatalkan sholat. Seperti membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, mengucapkan amin selepas membaca Al-Fatihah, mengucap takbir ketika ruku, membaca tasbih ketika hendak ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian mengangkat tangan hingga telinga ketika takbiratul ihram, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, membaca ayat Al-Quran selepas membaca Al-Fatihah, dan membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Kemudian makruh dalam sholat. Pertama, menaruh telapak tangan di dalam lengan baju saat takbiratul ihram. Menutup mulut rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, menengadah ke langit, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Menambah rukun berupa perbuatan, bergerak berturut-turut sebanyak 3 kali atau lebih, terkena najis yang tidak dimaafkan, aurat terbuka, mendahului imam, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat, makan dan minum saat sholat, tertawa terbahak-bahak, dan yang terakhir, murtad. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azimi wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'fani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadayit wa afini fiman afayit wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.